Selamat pagi bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Badini Syanipar Exkom Enkom yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil dari tugas saya. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Titi Puspade Pasaribu. Saya Prodi Teknologi Informasi. Saya kelas 5 TGIC 02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang saya ambil materinya adalah basis data terdistribusi. Jadi sebelum kita masuk ke hasil presentasi saya, di sini ada materi pendahulu. Di sini ada beberapa yang saya ambil, yaitu isi dari presentasi saya. Yang pertama adalah definisi sistem terdistribusi, kemudian alasan diperlukan sistem terdistribusi, kemudian contoh sistem terdistribusi, kemudian karakteristik sistem terdistribusi, kemudian model sistem terdistribusi, dan kelebihan dan kelemahan sistem terdistribusi dan juga permasalahan sistem terdistribusi. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah definisi dari sistem terdistribusi. Pasti kita selalu ataupun sering berpikir sistem terdistribusi itu artinya apa? Jadi sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem yang komponennya pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirim pesan ataupun message passing. Kemudian sistem terdistribusi itu terdiri dari sekumpulan komputer yang mandiri yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Software sistem terdistribusi itu dapat mengkoordinir aktivitas masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem HW, SW, dan data. Yang kedua adalah kita bahas mengapa diperlukan sistem terdistribusi. Di sini ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah performance. Nah, performance ini adalah sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer. Kemudian yang kedua adalah distribution. Nah, di sini banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Sebagai contoh adalah aplikasi perbankan komersial. Kemudian yang ketiga adalah reliability. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat adalah incremental growth. Ini adalah mesin baru dapat ditambahkan jika proses meningkat. Yang kelima adalah sharing data atau research. Di sini segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware sebagai contoh printer, scanner, kemudian software adalah berkas, basis data, dan objek data. Yang keenam adalah communication, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antara manusia. Yang ketiga kita membahas apa aja sih contoh sistem terdistribusi itu. Nah, yang pertama saya ambil internet. Kata internet ini sudah hal biasa bagi kita karena internet ini menurut saya sudah hal menjadi kebutuhan bagi kita karena kita selalu pakai gadget. Kita tidak lepas dari namanya internet. Nah, internet ini adalah merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lainnya yang dapat berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Kemudian yang kedua adalah intranet. Nah, intranet ini adalah jaringan yang teradministrasi secara lokal, biasanya proprietary ataupun hak milik, dan juga terhubung ke internet melalui firewall. Kemudian menyediakan layanan internal dan eksternal. Contoh sistem terdistribusi yang ketiga adalah sistem terdistribusi multimedia. Nah, ini biasanya digunakan pada infrastruktur internet, karakteristik sumber data yang heterogen, dan memerlukan sinkronisasi secara real-time video, audio, dan teks multicast. Yang keempat adalah World Wide Web atau WWW, yaitu arsitektur client atau server terbuka yang diterapkan di atas infrastruktur internet melalui resource ataupun melalui URL. Kemudian yang keempat kita akan membahas karakteristik sistem terdistribusi. Di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama adalah no global clock, yang kedua independent failure, yang ketiga adalah concurrency of components. Nah, yang pertama kita membahas adalah no global clock, yaitu terdapat batasan pada ketetapan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Oleh karena asynchronous message passing, pada sistem terdistribusi tidak ada satu proses tunggal
yang mengetahui global system state saat ini karena disebabkan constituency and mistake fishing. Yang kedua adalah independent failure. Kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui, ataupun proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem keseluruhan. Yang ketiga adalah concurrency of components, yaitu beberapa pemakai browser mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Kemudian kita akan membahas mengenai model sistem terdistribusi. Di sini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama adalah sistem client server, yaitu merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Yang kedua adalah sistem point-to-point, merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai client maupun server. Yang ketiga adalah sistem text cluster, adalah gabungan dari beberapa sistem individual atau komputer yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal ataupun local area network. Sistem terdistribusi tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan kelemahan. Jadi yang pertama, di sini ada kelebihan dan kelemahan. Yang pertama kita akan membahas kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari sistem terdistribusi adalah pertukaran sumber daya ataupun prosesor. Kemudian pertukaran data. Ketiga, struktur geografis. Keempat, penyederhanaan logik. Kelima, modular. Keenam, reliable. Ketujuh adalah biaya rendah. Dan untuk kelemahannya adalah biaya komunikasi membengkak. Kedua, pemaduan yang sulit. Ketiga, pembuatan program yang lebih sulit. Dan untuk yang terakhir, kita akan membahas permasalahan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah keterogenan komponen ataupun heterogeneity. Yang kedua adalah keterbukaan atau openness. Yang ketiga adalah keamanan ataupun security. Yang keempat adalah scalability. Yang kelima adalah penanganan kegagalan atau failure handling. Yang keenam adalah concurrency of components. Yang ketujuh adalah transparansi. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata atau pengucapan yang kurang pas ataupun saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you for watching.